Bendera anime One Piece berkibar di mana-mana. Pejabat negara ketar-ketir. Soalnya ini kan bentuk ekspresi terhadap kondisi negara nih yang ya gitu dah gitu. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Ya, karena ada undang-undangnya, silakan aja. Nomor berapa pasal nih? Nanti gampang dikurangi lagi. Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Mereka yang blokir rekening rakyat dengan alasan mengamankan aset dan mereka yang naikin pajak suka-suka. Itu lebih mengancam kehidupan rakyat dari sekedar bendera One Piece. Jelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus, biasanya di sekitar kita, orang-orang itu sibuk beli umbul-umbul, pasang bendera merah putih, nah ada juga yang pasang lampu penjor. Sekarang, bendera anime One Piece berkibar di mana-mana, dan itu bikin sebagian pejabat negara ketar-ketir. Bahkan bilang kalau bendera One Piece sebagai ancaman. Loh, kok bisa? Kita simak. Check now. Aku akan jadi raja bajak laut. Tahu kan kalimat itu? Yuk kita bahas. One Piece, anime Jepang yang sempat menjadi sorotan netizen. Kita lihat nih, bendera One Piece terpasang mulai dari rumah, kendaraan, sampai digambar di jalanan. Nah, sejumlah pejabat negara kayaknya jadi agak kesel dengan banyaknya warga yang ngibarin bendera One Piece. Mereka nganggap kalau bendera One Piece ini sebagai ancaman terhadap negara dan ada usaha untuk memecah belah bangsa. Katanya, itu bentuk provokasi. Simbol bajak laut dianggap bisa menghina simbol negara. Luar biasa. Bendera fiksi nih dari Jepang bisa mengancam stabilitas politik nasional. Menteri HAM Natalius Pigai, salah satu pejabat negara yang secara tegas menolak pengibaran bendera One Piece. Dalam sejumlah kanal berita, Pak Menteri ini bilang kalau pengibaran bendera One Piece bisa dinilai sebagai bentuk makar. Kemudian ada Menko Polhukam, Budi Gunawan, juga bereaksi soal banyaknya pengibaran bendera One Piece. Pak Menteri bilang, ada konsekuensi pidana yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Sekarang kita lihat nih, pengibaran bendera One Piece, di mana potensi mencederai kehormatan bendera merah putih? Pak, sebenarnya kalau dipikir-pikir, yang mencederai kehormatan bangsa itu, mereka itu perompak-perompak berdasi yang membajak uang rakyat. Yang lebih mengancam itu bukan bendera One Piece, tapi harga sembako yang naik diam-diam. Mereka yang blokir rekening rakyat dengan alasan mengamankan aset, dan mereka yang naikin pajak suka-suka. Itu lebih mengancam kehidupan rakyat dari sekedar bendera One Piece. Maka sepanjang di atasnya adalah bendera merah putih, bagi saya tidak masalah. Simbol-simbol, warna, bendera, apa itu simbol kecintaan kepada negeri ini. Jadi harus dipandang inilah kritik kepada pemerintah, kepada DPR, kepada kekuasaan kehakiman, bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor yang mendistribusikan keadilan. Ini adalah bentuk cinta mereka, bentuk semangat rakyat untuk berpartisipasi secara demokrasi. Makanya harus dihargai, bukan dianggap sebagai sebuah pemberontakan atau makar. Sangat keliru itu. Harus dipandang sebagai kecintaan. Dan siapapun, ini kan penggemar wibu nih. Ini kan penggemar wibu. Wibu yang mencintai negerinya dengan cara mereka terlibat dalam perubahan-perubahan. Sama seperti bendera-bendera lain. Ada yang pakai bendera ormas keagamaan, bendera ormas kedaerahan, ada yang pakai bendera-bendera misalnya klub. Apapun itu bentuk cinta kepada negeri ini. Di Batam, rumah seorang warga didatangi aparat, meminta menurunkan bendera One Piece. Aduh, sampai segitunya ya. Lagian itu kan bendera masih di bawah bendera merah putih, Pak. Ini ada juga nih razia bendera One Piece. Rumah seorang warga didatangi aparat dan minta bendera anime ini diturunin. Coba kita denger nih, apa dasar hukum melarangnya? Ada dasarnya apa coba Bapak? Kalau Bapak aja aku ambil ya, hubungi saya ya. Ya kan kita kan diskusi di sini transparansi. Ntar kalau saya di Koramil ada apa-apa emang Bapak? Ini kan ini, kok di sini saya ini babinsamu, saya ini keamananmu. Ini udah ada perintahnya tuh. Ini nggak boleh. Iya tahu. Tapi kalau sampai mau ngotot kita ke Koramil aja kan sebelah rumah polsek tuh. Ya, cuma Karena ada undang-undangnya, silakan aja. Nomor berapa pasal nih? Nanti gampang dikurangi lagi. Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Undang-undang nomor 24 tahun 2009. Waduh, salah undang-undang, Bu. Kalau Ibu tadi bilang Undang-Undang nomor 24 tahun 2019, itu ngatur soal ekonomi kreatif. Nah, gini nih, main razia tapi nggak punya dasar hukum. Padahal masih banyak masalah yang lebih penting yang harus diurusin daripada cuma ngurusin gambar sama bendera One Piece doang. Urus tuh, Riza Khalid. Sampai sekarang belum ketangkep. Coba kita denger nih, gimana tanggapan warga soal polemik One Piece ini.
Kalau misalkan perpecahan sih kayaknya sih enggak sih. Soalnya ini kan bentuk ekspresi terhadap kondisi negara nih yang ya gitu dah gitu. Kalau misalkan perpecahan orangnya aja mikir terlalu jauh sih kali ya. Kita kan bebas mengutarakan pendapat kita sendiri. Menurut aku itu nggak masalah sih selama kita nggak terlalu melenceng ya, gitu Kak. Di samping pemerintah mengumumkan untuk memasang bendera merah putih, tapi ternyata banyak juga pihak lain yang memang kayak menyuarakan untuk masang bendera One Piece saja. Tapi yang penting jangan sampai lebih tinggi dari bendera merah putih. Pemerintah seharusnya jangan cuma ngelarang-larang. Kasih dong warga itu edukasi yang tepat. Kenapa boleh dan kenapa nggak boleh. Tapi nggak semua pejabat kok ngelarang. Masih ada menteri yang kasih keterangan jauh lebih baik ketimbang larang. Contohnya nih, Mas Menteri yang satu ini. Makanya, sebagai sebuah ekspresi kreativitas, tapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus. Apapun, terutama kita sebagai generasi muda, saya pun sebagai pribadi mengimbau, mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini apa adanya, dalam kondisi apapun, semangatnya harus positif. Ekspresi nanti misalnya ada kecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tapi tidak harus. Ancaman penindakan nggak bagi pengibar bendera One Piece ini, Mas? Kemarin kan kalaupun ada penindakan, itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali. Kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu, misalnya dengan menghimbau supaya lebih baik mengibarkan ini bukan ini. Nah, sebagai sebuah ekspresi itu silahkan, asal sesuai sama aturan. Jangan sampai kemudian muncul persepsi pemerintah membatasi ekspresi rakyat. Nah, kita sekarang hidup di zaman di mana ekspresi warga itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari lagu, bisa dari meme sampai bendera anime. Karena kalau semua simbol budaya pop dilarang, besok-besok nih jangan kaget kalau tiba-tiba boneka Hello Kitty disita karena mengganggu stabilitas nasional. Nah, semoga polemik bendera One Piece ini nggak mengganggu kesakralan bulan Agustus. Bendera bajak laut One Piece cuma fiksi dan bukan ancaman. Yang jadi ancaman nyata itu pejabat-pejabat yang ngebajak duit pajak rakyat buat memenuhi perut mereka. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Salah satu kalimat yang sering diucapkan oleh salah satu karakter di One Piece. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga kasih komentarnya dan tulis ide atau tema apa yang mau dibahas di episode berikutnya. Saya Rizky Hasan, tetap waras, tetap kritis, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Check Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.